Setelah hampir 1 dekade dalam proses pengembangan, perubahan platform dan sutradara, Final Fantasy akhirnya resmi dirilis. Sudah tak asing dengan seri-seri Final Fantasy sebelumnya. Di sini kami memiliki ekspektasi tinggi untuk seri teranyar buatan Square Enix ini. Bagaimana tidak, dua seri FF sebelumnya dirasa tidak mampu mewakili jiwa role-playing game atau RPG Final Fantasy seutuhnya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan bila kami sangat menanti kehadiran Final Fantasy yang terbaru. Tak hanya itu, Final Fantasy merupakan game Final Fantasy pertama yang dirilis sang pengembang untuk konsol current generation seperti PS4 dan Xbox One. Selain penantian yang lama dan seri FF pertama yang meluncur di konsol terkini, banyak penggemar game seri ini penasaran ingin merasakan sensasi memainkan game RPG fenomenal dalam balutan grafis ciamik dan memanjakan mata ini. Sayangnya, rasa penasaran yang sudah terlalu lama dipendam kian membengkak karena Square Enix menarik ulur informasi seputar game action RPG ini. Pun begitu, asumsi orang-orang yang mengatakan bahwa FF bukanlah seri Final Fantasy sesungguhnya, malah semakin memecut keinginan untuk memainkan game tersebut. Tak hanya kami, bagi sebagian penggemar Final Fantasy garis keras pun akan mengalami hal yang sama ketika mendengar anggapan demikian. Sekedar catatan, Final Fantasy adalah reinkarnasi dari Final Fantasy Versus, yakni salah satu seri spin-off Final Fantasy yang diumumkan pada 2006 silam. Saat itu, seri spin-off Final Fantasy rencananya dibagi menjadi dua, yaitu Final Fantasy Versus dan Final Fantasy Agito, yang pada akhirnya berubah nama menjadi Final Fantasy Tapes 0. Namun karena terbentur satu dan hal lainnya, penggarapan Final Fantasy Versus molor dan hilang entah kemana. Tak ada informasi lebih lanjut seputar Final Fantasy Versus. Selama bertahun-tahun, Square Enix kadung memperkenalkan sang karakter utama, yaitu Noctis Lucis Caelum, dengan secuil cuplikan cerita yang sudah direka-reka penggemarnya. Square Enix akhirnya mengumumkan nasib Final Fantasy Versus di gelaran E3. Kabar buruknya, Final Fantasy Versus tak lagi dilanjutkan, padahal seri spin-off Final Fantasy TPO tetap dilanjutkan Square Enix dan bahkan sudah dirilis untuk PSP dan PS4. Kabar baiknya, Final Fantasy Versus berubah nama menjadi Final Fantasy. Seri ke-15 Final Fantasy mengadopsi cerita dari Final Fantasy Versus. Dengan mengadopsi cerita Versus, lantas apakah Final Fantasy bakal sesukses seri-seri sebelumnya?
Belum ada banyak jawaban yang pasti saat itu. Apalagi Square Enix cuma mengumbar sedikit cuplikan dari permainan yang mereka klaim proses penggarapannya baru berjalan 50% waktu itu. Lalu soal karakter, tak ada yang berubah. Cuma salah satu karakter idaman di Versus, Stella Nox Fleuret, tak lagi muncul di trailer Final Fantasy. Wanita berparas cantik dan dingin itu malah digantikan Luna Freya Nox Fleuret, sosok karakter berambut pirang, sedikit lebih kecil dengan paras lembut, seolah memiliki kesan gampang rapuh. Selain itu, ada beberapa cutscene yang ditambahkan lebih banyak dari trailer lama Final Fantasy Versus. Namun tetap saja tidak memancing antusias untuk memainkan game ini, meski pada akhirnya sedikit terpancing dengan konflik yang berlangsung di trailer. Square Enix mengklaim mereka menghabiskan waktu 10 tahun untuk menggarap Final Fantasy, yang pada kenyataannya, Final Fantasy sebetulnya hanya memakan waktu penggarapan 3 tahun. Sisanya, mungkin Square Enix menentukan konsep pengganti Final Fantasy Versus. Tetsuya Nomura yang saat itu dinobatkan menjadi sutradara Final Fantasy Versus tiba-tiba memutuskan untuk mengundurkan diri dari proyek ini. Sebagai gantinya, kursi sang sutradara diduduki oleh Hajime Tabata. Bisa jadi transisi antara Nomura dan Tabata juga memakan waktu yang cukup lama pada interval bertahun-tahun. Sedikit kilas balik, Square Enix sepakat merilis Final Fantasy pada 29 November. Kami pun akhirnya berkesempatan untuk memainkan game ini selama sekitar hampir 1,5 bulan. Final Fantasy ini mengambil setting dunia modern yang syarat dengan teknologi dan kultur milenial. Orang-orang di dalam game ini terbiasa menggunakan smartphone, mereka kerap berfoto selfie, makan makanan lezat, menyetir mobil, hampir semua yang terjadi di dalam game nyaris dilakukan manusia di dunia nyata. Meski begitu, unsur silsilah kerajaan tetap diusung Square Enix sebagai elemen sentral Final Fantasy. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video review dari game Final Fantasy. Sampai jumpa di video berikutnya.